Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, hari-hari yang kita lalui, biarlah kita tetap belajar untuk mengucap syukur dengan apapun yang terjadi. Kita tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa melingkupi kita. Nah saudaraku, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu dari khotbah di bukit. Dan hari ini saya akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-33 sampai 37. Namun saya membacakan di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang berkata demikian. Kalian tahu bahwa nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini. Jangan mungkir janji. Apa yang sudah kau janjikan dengan sumpah di hadapan Allah, harus engkau melakukannya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan bersumpah sama sekali, baik demi langit, sebab langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, sebab bumi adalah alas kakinya, atau demi Yerusalem, sebab itulah kota raja besar. Jangan juga bersumpah demi kepalamu, sebab engkau sendiri tidak dapat membuat rambutmu menjadi putih atau hitam, biar hanya sehelai. Ayat yang terakhir 37. Katakan saja ya atau tidak. Lebih dari itu datangnya dari si iblis. Sumpah deh, demi Tuhan aku bla 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 bla. Ini adalah ucapan yang mungkin sering kita katakan untuk menegaskan sesuatu yang kita bicarakan agar lawan bicara kita menjadi percaya. Kadang terlalu sering dan dengan mudahnya kita mengatakan sumpah demi Tuhan untuk meyakinkan apa yang kita katakan atau kita ceritakan. Bagaimana kita memahami hal sumpah ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari pertama kita pahami kata sumpah itu sendiri. Sumpah adalah bentuk kata-kata yang dirancang untuk meyakinkan orang lain agar dapat diterima atau dipercaya. Tidak jarang untuk meyakinkan kata-katanya, sumpah itu mengatasnamakan Tuhan. Apa yang Tuhan bicarakan di sini adalah penggunaan sumpah yang sembarangan, yang sembrono atau ceroboh di dalam percakapan sehari-hari. Di zaman Tuhan Yesus, sumpah sering digunakan untuk tujuan tertentu. Mereka digunakan untuk membuat orang agar menjadi percaya. Dan tentu saja saudara banyak korbannya dengan apa yang dikatakannya. Kenapa? Tuhan Yesus tahu kepicikan dan kepalsuan sumpah yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang ini mengucapkan sumpah yang terdengar mengesankan, namun sesungguhnya apa yang telah diucapkan adalah palsu adanya. Yesus menegur dan mengoreksi orang-orang Farisi karena kemunafikan mereka. Tuhan Yesus sangat menentang yang namanya kemunafikan, apapun bentuknya. Kitab suci sesungguhnya tidak melarang tentang sumpah. Memang, hukum secara khusus memerintahkan umat Allah untuk bersumpah atas namanya. Tuhan Yesus merangkumkan beberapa bagian di dalam perjanjian lama, seperti nanti saudara lihat di sini, baik Keluaran 20 ayat 7, Imamat 19 ayat 12, Bilangan 30 ayat 2 sampai dengan 15, Ulangan 23, 21 sampai 23, Mazmur 50 ayat 14, Zakaria 8 ayat 17. Secara teknis, sumpah adalah seruan kepada Tuhan atau objek lain untuk mendasari suatu pernyataan atau janji. Dan sumpah adalah janji kepada Tuhan tentang suatu tindakan yang akan dilakukan. Jadi saudara-saudaraku, dalam bacaan kita hari ini Tuhan Yesus membahas penyalahgunaan sumpah yang populer di zamannya.
Dan disinilah tujuannya agar kekudusan nama Tuhan itu tetap terjaga. Saudaraku, contoh yang bisa kita lihat adalah di dalam pemberkatan nikah, di mana mempelai akan mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Ini adalah seperti sumpah, dan orang yang mengucapkannya harus menjaga janji ini sampai maut memisahkan. Saudara, orang-orang Yahudi sering bersumpah demi langit, bumi, Yerusalem, atau kepala mereka sendiri. Mereka merasa bahwa selama mereka tidak memohon kepada Tuhan dan bersumpah kepadanya dalam sumpah mereka, mereka dapat menghindari penghakiman ilahi karena tidak mengatakan yang sebenarnya, atau mereka tidak menepati janji mereka. Apa yang tidak disadari oleh mereka yang mengucapkan sumpah adalah bahwa semua hal yang mereka ucapkan dalam sumpah adalah bagian dari ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan dilibatkan di dalamnya. Dan siapapun yang bersumpah dan tidak menepatinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Allah mengharapkan umatnya menjadi orang-orang yang menepati janjinya. Saudara, di dalam perkataan Tuhan Yesus kita bisa melihat ada yang menarik. Tuhan mengawali dengan berkata, "Kamu telah mendengar apa yang dikatakan." Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Namun aku berkata kepadamu." Ini adalah suatu bentuk pengkalimatan untuk menunjukkan kebenaran yang hendak Tuhan Yesus sampaikan. Sebab banyak terjadi penafsiran yang salah. Para guru pengajar pada waktu itu tidak mengajarkan apa yang sebenarnya arti dari hukum itu ketika dituliskan. Jadi di dalam kesempatan ini Tuhan Yesus mengoreksi interpretasi atau penafsiran yang salah dan kemudian mengajarkan kebenaran. Saudaraku, lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan, jika iya, ya katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Integritas dan kejujuran kita harus sedemikian rupa sehingga kata-kata kita dapat dipercaya tanpa perlu mengucapkan sumpah. Orang yang berintegritas tidak perlu menekankan kalimatnya dengan sumpah yang sembrono itu. Sebaliknya, semua ucapan kita harus diucapkan seolah-olah kita sudah di bawah sumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Kita harus selalu mengatakan apa yang kita maksud dan bersungguh-sungguh dengan apa yang sedang kita katakan. Dan pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa Tuhan mendengar apa yang kita sedang katakan, khususnya kepada orang lain. Namun, tatkala kita kehilangan integritas dan kejujuran, bukan saja nama Tuhan dicemarkan dan kita menjadi batu sandungan, dan orang lain akan melihat kita sebagai orang yang munafik. Reputasi kita sebagai anak Tuhan menjadi sangat buruk tatkala kita sering tidak menepati janji dan tidak melakukan apa yang kita katakan. Saudaraku, Tuhan kita tidak pernah berbohong. Apa yang Ia katakan pasti akan digenapi. Tuhan Yesus akan melakukan apa yang Ia katakan dan tidak ada rencananya yang gagal. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk mengatakan ya bila iya dan mengatakan tidak bila tidak. Yakobus menuliskan di dalam suratnya pasal 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Mari kita berdoa.
seri daripada khotbah di bukit ini semakin mengajarkan kepada kami arti sebuah integritas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kami berterima kasih kami diingatkan kebenaran firman yang mengajarkan kami untuk boleh mengatakan kebenaran, kejujuran. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali diingatkan akan kasih setia Tuhan. Tuhan, Kau setia dengan janjimu, Engkau tak pernah ingkar janji. Dan kami berterima kasih. Tolong kami ya Tuhan, pada saat-saat seperti ini mengawali hari kami untuk tidak sembrono mengatakan sumpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Saudaraku, mari kita mengawali hari ini dengan belajar berkata-kata dengan baik, tanpa mengatakan sumpah seakan-akan itu mau meyakinkan. Dan jangan lupa kita juga berdoa untuk peperangan yang saat ini terjadi. Karena perang apapun namanya dan alasannya tetap akan merugikan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.